welcome to the Kingdom Celebration GBI Rock Manado. Kabar sukacita dan kemenangan besar yang dijanjikan Allah sesuai firman-Nya pasti menjadi bagian dari setiap kita yang senantiasa hidup oleh kasih karunia Tuhan dan heran dan ajaib. Kiranya tayangan yang kami bagikan melalui media online GBI Rock Manado dapat menguatkan dan memberkati kita semua. Let's spread the word of God and His greatest love for us. Share this video to your friends and relatives and let's do this and restore together through this worship. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe to our channel GBI Rock Manado serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari GBI Rock Manado. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kebaikan-Mu selalu kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja.
Shalom warga kerajaan. Pada beberapa minggu yang lalu saya berbicara tentang seorang bapak yang diperintahkan Tuhan untuk mendidik, melatih anak-anaknya. Di sana Abram diberi perkataan Zava. Zava itu adalah seperti komandan kepada anak buah di dalam militer. Nah, tetapi zaman sekarang ini anak-anak itu begitu diberi kebebasan. Karena itu firman Allah mengatakan akhir zaman ini roh yang bekerja adalah roh kedurhakaan. Karena itu warga kerajaan, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Nanti saat tua dia tidak akan menyimpang. Kalau sekarang ini dia menyimpang, didikan waktu muda itu akan kembali. Bahkan orang komunis berkata begini di Rusia ya. Berikan saya anak di bawah 5 tahun. Seumur hidup dia akan menjadi seperti itu. Mereka mengerti the golden years. Karena itu pada saat ini kalangan dewasa muda yang punya anak-anak, jangan memanjakan mereka. Ya, saya pernah ngalami dimanjakan dan jadi rusak, saudara. Sebab memanjakan itu bahasa Inggris kan to spoil. To spoil apa? Membiarkan jadi busuk, korup. Karena itu didiklah anakmu sesuai firman Tuhan. Kita melihat bapak yang gagal. Itu adalah Lot. Lot itu tinggal di Sodom. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan ketika dua malaikat datang untuk memberitahu Sodom, Gomora, Adma, Seboim ya akan dia tunggang balikan oleh Tuhan ya. Dan juga Zoar mestinya. Maka pada saat itu ketika dia berbicara kepada kedua putri dan kedua calon mantu ini agak yang lain karena semuanya itu LGBT kan. Tapi yang dua ini mungkin bisexual, I don't know. Dan ketika dia menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan malaikat, mereka tertawa. Firman Tuhan jadi ejekan. Takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Ya. Karena itu takut akan Tuhan itu memberikan orang akal budi. Dia seorang yang gagal. Dan kita tahu bagaimana akhirnya kedua putrinya berhubungan seks dengan dia. Karena takut tidak punya keturunan. Bayangkan saudara. Contoh yang lain adalah Nuh. Nuh itu pertama-tama berhasil mendidik anaknya. Berhasil apa? Mau masuk ke Bahtera. Dan membantu dia ketika putranya mau ikut membangun yaitu Bahtera itu. Dan kemudian di Bahtera cuma ada 8 orang. Nuh dan istrinya dan 3 putra tentu bersama ketiga menantunya. Tetapi dia tidak melanjutkan sampai dengan tuntas. Dia tidak memberikan contoh yang baik. Kita tahu Tuhan memberikan seluruh bumi. Dia sibuk dengan apa mainan barunya. Yaitu kebun anggurnya. Dan kemudian dia minum anggur itu sampai mabuk dan telanjang. Dan kita melihat sampai sekarang ketika golongan besar keturunan pada Nuh, Sem, Ham, dan Yafet itu punya karunia yang berbeda, berkat yang berbeda. Pertama keturunan Shem. Di situ ada Yahudi, di sana ada Arab. Lalu kemudian Yafet yang menurunkan keturunan-keturunan yaitu di Europe dan sebagainya. Ham tidak berarti hitam. Ham itu berarti panas. Dan mereka sempat menjadi budak. Saudara, karena perkataan seorang ayah yang mengutuk Ham dan Kanaan putranya. Karena itu para orang tua hati-hati apa yang kau katakan tentang anakmu. Beri nama yang baik, ucapkan yang baik. Sebab masa depan mereka itu terpengaruh dengan berkat yang kita ucapkan. Kita lihat bagaimana Esau menangis ketika dia kehilangan berkat terutama yang diberikan pada Yakub yang menjadi Israel. God bless you, kiranya warga kerajaan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Gereja Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, Rock Manado. Hari ini perkenalkan diri saya, nama saya adalah David Victor. Saya dari GBI Rock Malang Satelit RGCC, Rock Generation Community Church. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, hari yang luar biasa yang Tuhan ciptakan buat kita. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mau memberikan telinga rohani kita, hati kita, untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya memberi tema
Tema yang diambil dari tema yang sudah ditetapkan oleh gereja lokal kita, gereja pusat, ya, di mana kita sedang membahas tentang tema tentang empower. Dan hari ini saya mengambilnya dengan agak sedikit unik. Saya kasih judul Kingdomize Us. Ya memang nggak ada terjemahannya, itu kan saya buat sendiri. Ya kingdomize itu artinya bahwa kita mau diselaraskan, kita mau dibentuk, kita mau disesuaikan dengan apa yang Tuhan mau dalam kerajaannya, dalam kehendaknya, dalam kedaulatannya, dalam pemerintahannya. Nah, sebelum kita mau dibentuk, sebelum kita mau di empower, di equip, itu dulu kita harus berikan hati kita dulu bahwa kita bersedia untuk diselaraskan, untuk kita bisa disepadankan dengan kerajaan, dengan Injil kerajaan itu sendiri. Kalau enggak, kita enggak bisa di-equip, kita enggak bisa di-empower, enggak bisa diberdayakan, enggak bisa diperlengkapi. Jadi itu dulu yang pertama, bahwa konsep kita, semua pola berpikir kita harus disamakan dengan kehendak Tuhan, dengan Raja kita. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama kita buka Alkitab kita di 1 Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 8, ayat yang sering kita baca beberapa waktu yang lalu, pasti ini juga paling banyak sering dikutip karena hari Pentakosta ya. Tapi hari ini saya akan membacakannya lagi buat Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan baca bersama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, ini yang terkenal. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, tentunya ini ayat pasal dan ayat-ayat yang luar biasa, permulaan bagaimana Yesus telah bangkit dan ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, terus memberikan satu tugas kepada murid-muridnya. Nah, dari rangkaian cerita ini ada satu hal yang penting, peristiwa yang penting yang Bapak Ibu Saudara bisa cermati di sini. Ada kata-kata di situ di ayat yang ketiga. Ya, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Ya, ayat 3 dikatakan, sekali lagi saya baca, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan di Injil ditulis di situ dikatakan bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas penyelamatan seluruh isi dunia ini. Dia memberikan hidupnya, mati di kayu salib, lalu dia berkata, it's finished, selesai. Sudah selesai. Nah, di cerita ini seolah-olah kita menangkap gambaran bahwa penderitaan Yesus, tugas Yesus belum selesai. Dia harus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari dan mengajar kembali. Nah, seolah-olah apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib, ya, waktu dia mati, dia menyerahkan nyawanya, dan setelah itu dia bangkit, itu belum selesai. Seperti kayaknya to be continue. Nah, ini hal yang penting yang luar biasa yang Bapak Ibu Saudara gereja Tuhan perlu pelajari. Nah, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang excellent. Tuhan yang luar biasa, yang punya rencana teratur dalam waktunya dan sebagainya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara, sendirian, tidak tahu apa-apa. Apalagi murid-murid kondisinya waktu itu adalah dalam keadaan secara psikologis
benar-benar ambyar ya, benar-benar hancur, mentalnya down. Kenapa? Mereka jadi buron, mereka takut. Kalau saudara cek di Yohanes 20, dikatakan di situ mereka ada di dalam satu ruangan bersama, ditutup pintunya semua karena mereka ketakutan, takut dengan orang-orang Yahudi. Nah, itu membuktikan bahwa Yesus tahu kondisi murid-murid dan dia harus datang. Ya kan, kenapa? Karena setelah kebangkitannya Yesus akan naik ke surga. Dan ini hal yang menjadi hal yang sangat penting, sangat krusial. Kenapa? Karena kalau Yesus tidak memastikan bahwa murid-muridnya itu ready, maka misi kerajaannya akan gagal. Ya kan? Misi kerajaannya akan tidak berjalan dengan baik. Yesus memastikan murid-muridnya bahwa misi kerajaannya yang sudah diajarkan kepada mereka 3,5 tahun itu dapat berjalan dengan baik. Ya, dan Yesus menampakkan diri. Ini bagian yang luar biasa. Yesus menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari bahwa dia hidup. Nah, ini luar biasa. Yesus tidak pernah meninggalkan sendirian murid-muridnya. Ya, setelah itu, bye, aku sudah menyelesaikan tugas, aku sudah selesai, it's finished, tetelestai, dan hari ini aku bangkit. Ya, kamu tenang aja di sini dan bentar lagi aku akan kembali kepada Bapa. Tidak seperti itu. Jadi ini ayat-ayat yang sangat krusial ketika Yesus bangkit dan segera akan naik ke surga. Intinya setelah itu Yesus akan naik ke surga, disaksikan oleh 500 pasang mata. Ya, nah ada hal-hal yang penting yang bisa kita pelajari dari sini. Kalau kita mau diperlengkapi, mau diberdayakan oleh kerajaan, diselaraskan, disepadankan oleh kerajaan. Yang pertama yang kita bisa pelajari, yang pertama itu adalah tujuan dan diperlengkapi. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan, tujuan dan diperlengkapi. Dari ayat-ayat yang tadi sudah kita baca, ya, Yesus memberikan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka berulang-ulang apa? Tentang tujuan dan bagaimana mereka nanti akan diperlengkapi. Nah, hal diperlengkapi itu berhubungan erat dengan tujuannya. Jadi kalau Anda rindu mau jadi chef profesional, ya Anda akan diperlengkapi hal-hal yang berhubungan dengan chef. Dan mungkin akan diperlengkapi dengan hal-hal yang berhubungan dengan mobil, otomotif. Ya enggak mungkin, karena itu enggak sesuai dengan tujuannya. Atau seorang tentara, dia pasti akan diperlengkapi dengan hal-hal yang berhubungan dengan tentara, ya kan? Baik itu angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat. Enggak mungkin diajarin, diperlengkapi untuk chef, ya. Enggak mungkin seperti itu. Nah, tujuan ini menentukan bagaimana nanti saudara diperlengkapi. Nah, tujuannya apa? Jadi di situ jelas dikatakan di situ Tuhan Yesus mengajarkan kerajaan Allah. Ya. Kerajaan Allah ini jadi pusat mulai dari awal Yesus, awal pelayanan Yesus, dia sudah deklarasikan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bahkan waktu dia mau kembali kepada Bapa, naik ke surga, dia pun menunjukkan, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kerajaan Allah, mengajarkan kepada mereka berulang-ulang selama 40 hari kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya, jangan pergi kemana-mana dulu. Tetap tinggal di Yerusalem, diam di sini. Kalau di Lukas 24 ayat 49 dikatakan, sampai engkau diperlengkapi dari kuasa dari tempat maha tinggi. Ya kan? Nah seperti itu, disuruh tunggu. Dikatakan kalau di Lukas dikatakan diperlengkapi, jelas, equip, ya, diperlengkapi. Nah, ini dua hal yang penting. Nah, tujuan dan diperlengkapi. Nah, perlengkapi itu pasti tahu tujuannya, ya. Tidak mungkin asal diperlengkapi. Ayo ikut aku, ngapain? Aku akan memperlengkapi kamu. Nggak mungkin kan? Tujuannya apa? Ya nggak ada, iseng aja, nggak mungkin. Pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga tujuan. Gak mungkin ada orang-orang tanpa diperlengkapi. Nah, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah tujuannya jelas, konsisten, Tuhan Yesus, kerajaan Allah. Ya, dan apa yang harus kita kerjakan? Nah, tujuan itu, besarnya tujuan itu, value tujuan itu akan menentukan bagaimana kita akan diperlengkapi. Ya, bagaimana kita akan diperlengkapi. Ya, jadi jika tujuannya besar, tujuannya luar biasa, maka kita perlu diperlengkapi dengan hal-hal yang luar biasa juga. Tidak ada cara lain selain apa? Roh Kudus yang memperlengkapi kita. Dikatakan di sini kerajaan Allah adalah berita sukacita bagi umat manusia, sekaligus menakutkan bagi pihak musuh. Karena itu kita perlu diperlengkapi oleh Roh Kudus. Kabar sukacita yang harus kita handle, yang kita harus
bisa siarkan kepada banyak orang. Tapi juga ingat, musuh juga tidak tinggal diam. Katanya kita diutus seperti domba di tengah serigala. Maka dari itu kita perlu yang namanya perlengkapan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk bisa kita handle Injil kerajaan ini, berita kerajaan ini. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, itu tentang kehadiran, tentang isu kehadiran. Nah, itu dikatakan di sini tentang kebangkitan dan menjadi saksi kebangkitan itu sendiri. Nah, banyak orang waktu kita ibadah, waktu kita melayani, waktu kita melakukan hal-hal yang rohani, melakukan hal-hal yang kita lakukan, tidak ada rohani, tidak ada duniawi, semua hal rohani. Waktu kita bekerja, waktu kita sekolah, waktu kita kuliah, dan apa saja aktivitasnya, kita kadang-kadang lupa bahwa Tuhan beserta kita. Ya, dikatakan di situ Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, membuktikan bahwa Yesus hidup. Mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya percaya Yesus hidup. Tapi seberapa sering kita merasakan bahwa hadiratnya itu tidak pernah meninggalkan kita. Yang kita harus perlu garis bawah adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, pusat ibadah kita bukan aksesoris yang ada di sekitar tempat ibadah, musik, tata cahaya, multimedia dan sebagainya. Pusat dari ibadah kita itu adalah kehadiran Yesus. Apapun yang kita kerjakan di kantor, di tempat kuliah, di sekolah, di mana saja kita lakukan, kehadirannya selalu bersama-sama dengan kita. Kenapa kok kita tidak pernah bisa merasakan kehadirat Tuhan? Sebenarnya bukan kita tidak pernah merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada di situ. Tetapi ada hal-hal yang menghalangi kita. Ada hal-hal yang mengalihkan pandangan kita daripada Kristus. Sehingga kita tidak bisa lihat Kristus. Sehingga kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita lebih cenderung dikuasai oleh ketakutan seperti murid-muridnya. Ya, seperti murid-murid dikuasai ketakutan sampai tidak sadar. Ya kan? Seperti dua murid yang mau berjalan ke Emmaus sampai berjalan bersama dengan Yesus nggak sadar. Ya. Nah seperti itu. Nah ada banyak hal-hal yang membuat kita tidak sadar. Mungkin berkat-berkat membuat kita tidak sadar hadirat Tuhan. Mungkin ketakutan, kecewa, kepahitan tidak membuat kita sadar akan hadirat Tuhan. Sehingga kita tidak bisa jadi saksi tentang kebangkitan Kristus, tentang hadirat Tuhan yang luar biasa yang bersama-sama dengan kita. Isu yang kedua yang mau disampaikan dari ayat yang tadi kita baca itu adalah tentang kehadiran, tentang kebangkitan dan menjadi saksi. Kalau saudara baca, saya tidak sempat sampaikan di sini, saya sudah catat beberapa di Kisah Para Rasul, di beberapa ayat dari Perjanjian Baru dikatakan murid-murid menjadi saksi dari kebangkitannya. Beritanya cuma satu, saksi dari kebangkitannya. Mereka dihukum karena apa? Karena saksi dari kebangkitannya. Karena banyak orang nggak percaya tentang kebangkitan orang mati. Ya, dikatakan kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Ya, tapi karena Yesus bangkit, maka iman kita luar biasa. Iman kita akan bertumbuh. Karena kita percaya bukan kepada Allah yang mati, kita percaya kepada Allah yang hidup. Bahkan telah mengalahkan maut dan kematian. Itu Allah kita. Tapi kenapa gereja tidak bisa merasakan itu semuanya? Karena fokus kita dialihkan kepada hal-hal yang lain. Ini yang saya mau sampaikan, kebangkitan Kristus adalah berita kerajaan yang harus kita saksikan di tengah dunia yang menyaksikan Yesus. Kita harus jadi saksi supaya dunia yang sangsi ini bisa melihat kehidupan Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Kehadiran Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Kita menjadi representasinya, kita menjadi perwakilannya, sehingga orang melihat kita, melihat Kristus di dalam diri kita. Nah, tapi kadang-kadang kita dialihkan oleh iblis. Sehingga kita tidak bisa merasakan ibadah si ibadah, melayani si melayani. Tetapi kata firman Tuhan, pada hakikatnya kita mengingkari kuasa dari ibadah itu sendiri. Nah, kita berdoa kepada Tuhan bahwa biarlah kuasa kebangkitannya itu bekerja dalam diri kita. Hadiratnya menjadi fokus kita. Dan kita menjadi saksi bagi kebangkitannya. Oke? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, adalah metode. Ya, saya langsung aja cepat. Dikatakan di situ di ayat yang pertama, saya suka dengan tulisan Lukas. Lukas ini detail kalau nulis karena dia seorang tabib, dokter ya. Dia dirunut dan luar biasa lah. Dikatakan Yesus yang mengajar dan Yesus yang melakukan dan mengajar. Yang melakukan dan mengajar. Dikatakan di situ, ditulis dari awal-awal ayat, dikatakan Yesus itu bukan cuma ngajar tok,
ngajar tok itu apa, sorry. Ngajar saja, ya, itu bahasa Jawa ya Bapak Ibu Saudara. Bukan ngajar saja, tapi dia juga melakukan. Do and teach, ya, mengajar dan melakukan. Nah, saya kasih tema yang judulnya poin yang ketiga ini adalah metode. Nah, apa yang Yesus bikin, apa yang Yesus buat? Dikatakan di situ Yesus bukan cuma mengajar, tapi melakukan, ya kan? Mengajar dan melakukan. Ya saya langsung kepada hal pokoknya. Jika misi kerajaan Allah adalah fokus utama pelayanan Kristus, maka metode yang dipakai untuk memastikan misi kerajaannya terlaksana adalah dengan metode yang utama pula. Ya, kalau misinya aja utama, menjadi fokus utama Kristus, maka metodenya, polanya itu juga harus yang utama. Nah, pemuritan itu adalah metode utama jika gereja ingin melihat pengaruh kerajaannya di muka bumi ini. Ya, jadi saya mengutip kata-kata dari Dietrich Bonhoeffer, salah satu teolog pada zaman Nazi Jerman. Dikatakan di situ dia ngomong, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Kekristenan tanpa pemuritan itu selalu kekristenan tanpa Kristus. Dan kalau kekristenan tanpa Kristus, maka itu merupakan kekristenan tanpa kerajaan. Karena kerajaan sendiri itu ada di dalam diri, dalam pribadi Kristus itu sendiri. Jadi jika kita tidak memuridkan, kita tidak menjadi murid dan memuridkan orang lain, itu artinya kita tidak ada di dalam Kristus. Karena misi Kristus hanya bisa dilakukan lewat pemuritan. Matius 28 dikatakan di situ, segala kuasa sudah ada di tanganku, ya kan, di surga, ya, di bumi. Kerajaan maut pun sudah aku pegang kuasanya. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Untuk menjadikan murid, kita harus jadi murid dulu. Nah, ini pola, ini model, ini metode yang Tuhan Yesus bikin. Untuk apa? Untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, tanpa ini, kita tidak bisa melakukan ini. Kita tidak bisa mengerjakan misi kerajaan. Dan inilah yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ya, yang pertama, fokus kepada perlengkapi jemaat Tuhan, gereja Tuhan, mempelainya Tuhan ini kepada tujuan kerajaan itu sendiri. Ya, kepada tujuan kerajaan itu sendiri dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kemampuan yang lain, bukan dengan intelek yang lain, meskipun itu perlu, tapi yang pertama utamakan bagaimana Roh Kudus. Kapan terakhir kita khotbah tentang Roh Kudus? Kapan terakhir kita berdoa untuk kita bekerja sama dengan Roh Kudus? Kalau Bapak Ibu Saudara melihat membaca seluruh kisah para rasul, maka isinya di situ dikatakan lalu Roh Kudus, lalu Roh Kudus, lalu Roh Kudus, ya kan? Bahkan Paulus menanyakan jemaat yang ada di Efesus, dikatakan waktu dia bertemu dengan jemaat di Efesus, dikatakan di situ, sudahkah kamu dibaptis oleh Roh Kudus? Sudahkah kamu penuh dengan Roh Kudus? Paulus enggak tanya berapa jemaatmu, berapa perpuluhanmu, sudah melayani berapa banyak? Enggak. Tapi dia tanya, dia bicara bahwa kamu harus dibaptis oleh Roh Kudus. Yang kedua itu adalah Bapak Ibu Saudara harus menjadi saksi bagi kehadiran kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. Bukan hal-hal yang lain, tetapi fokusnya kepada kehadiran Yesus yang dalam diri saudara ini harus dimanifestasikan, harus disaksikan kepada dunia yang sangsi atas kebangkitan Kristus. Ya, jadilah saksi yang seperti itu. Diperlengkapi, gereja harus memperlengkapi jemaat Tuhan untuk menyatakan Kristus yang hidup dalam dirimu. Yang ketiga tentu adalah bukan cuma sekedar program, pemuritan bukan cuma sekedar program, tapi itu adalah gaya hidup gereja Tuhan. Bahwa itu kehidupan komunitas kerajaan. Jadilah murid. Bentuk pemimpin-pemimpin yang baru. Murid-murid akan menghasilkan murid-murid. Masalah gereja itu adalah masalah produk. Gereja tidak menghasilkan produk. Pabrik coklat menghasilkan coklat, pabrik sepatu menghasilkan sepatu, pabrik mobil menghasilkan mobil. Tapi gereja gagal menghasilkan produk. Gereja harus menghasilkan gereja yang satu, gereja yang lainnya lagi. Gereja harus menghasilkan murid yang satu, murid yang lain lagi. Ada 4 generasi yang harus dihasilkan, dilahirkan. Nah, kiranya Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sebagai gereja Tuhan.
Pemimpin-pemimpin yang ada bisa fokus memperlengkapi gereja Tuhan dengan hal-hal yang Tuhan mau. Tuhan sudah rencanakan dari sejak mulanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.